Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fian Karima dari kelompok 6 dengan NIM 18591153. Nah, jadi pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai pengembangan indikator dan pengembangan materi ajar. Oke, selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, jadi sebelum jauh kita membahas mengenai pengembangan indikator pembelajaran dan pengembangan materi ajar, kita harus mengetahui dulu bagaimana sih konsep dari kedua pengembangan ini. Nah, sebelumnya, jadi pengembangan indikator dan pengembangan materi ajar ini keras kaitannya dengan kegiatan merencanakan pembelajaran. Jadi sebelum kegiatan mengembangkan kedua pengembangan ini itu dilakukan sebelum pembelajaran atau saat kegiatan merencanakan pembelajaran. Nah, biasanya keduanya ini terdapat dalam silabus maupun RPP. Oke, jadi kedua pengembangan ini maupun pengembangan indikator pembelajaran maupun pengembangan materi ajar itu dilakukan untuk menjadi acuan guru dalam melakukan proses pembelajaran ke depannya nanti, dan juga bisa digunakan sebagai bahan acuan untuk mengadakan evaluasi untuk mengukur sejauh mana perkembangan pembelajaran siswa. Nah, sekarang kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu pengembangan indikator pembelajaran. Nah, sebelumnya kita tahu dulu apa sih itu indikator pembelajaran. Nah, indikator itu adalah lanjutan dari atau komponen yang terdapat di standar kompetensi maupun kompetensi dasar. Nah, di sana ada yang namanya indikator pembelajaran. Nah, biasanya dalam setiap standar kompetensi atau kompetensi dasar itu dipecah kembali menjadi bisa 2 indikator, bahkan sampai 3 atau 4 indikator pembelajaran. Jadi dia adalah pecahan dari standar kompetensi atau kompetensi dasar yang biasanya dapat kita temui di RPP ataupun silabus. Baiklah, jadi untuk kita melakukan kegiatan pengembangan indikator pembelajaran ada 4 hal yang harus ada. Yang pertama itu audiens atau siswanya, orang yang belajar. Suatu pembelajaran, suatu kelas itu dapat dikatakan efektif apabila ada siswa dan ada guru. Jadi tidak meskipun yang menyusun pengembangan indikator pembelajaran ini guru, tapi itu berdasarkan acuannya itu adalah siswa. Yang kemudian behavior di sini adalah perilaku spesifik yang akan dimunculkan oleh orang yang belajar. Jadi di sini adalah yang dimaksud behavior, karakteristik siswa, perilaku siswa ini seperti apa sehingga kita bisa merencanakan pengembangan indikator pembelajaran itu sesuai dengan karakteristik si siswanya. Yang selanjutnya itu ada condition. Condition di sini adalah kondisi saat pembelajaran itu berlangsung, ataukah ini kondisinya itu efektif atau enggak sih. Kemudian disesuaikan juga nanti apakah bagaimana indikator pembelajaran yang tepat untuk kondisi belajar yang seperti ini. Yang terakhir itu adalah degree. Degree ini adalah tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai perubahan perilaku. Kan belajar itu digunakan untuk perubahan perilaku, perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, jadi itu tadi adalah syarat yang harus ada saat kita melakukan tindakan pengembangan indikator pembelajaran. Dan selanjutnya bagaimana sih cara kita melakukan pengembangan indikator ini? Yang pertama itu menganalisis tingkat kompetensi dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi kita menganalisis tuh SK dan KD yang terdapat di dalam silabus maupun RPP. Jadi kalau misal kita sudah menganalisis, sudah disesuaikan dengan hal-hal yang harus diperhatikan untuk menganalisisnya, kita dapat menentukan anak-anak atau cabang-cabang dari masing-masing SK dan masing-masing KD. Oke, saya ulangi, biasanya satu SK atau satu KD itu dapat dipecah menjadi 3 sampai 4 indikator pembelajaran. Yang kemudian adalah menganalisis karakteristik mata pelajaran peserta didik dan juga karakteristik sekolah. Jelas, hal ini harus dilakukan karena bagaimana kita ingin meningkatkan mutu pembelajaran kalau kita tidak tahu karakteristik mata pelajarannya ini seperti apa, anak didik kita ini maunya apa, mereka itu seperti apa, mereka mau pembelajaran yang bagaimana.
kita itu mengajar di sekolah seperti apa, apakah memadai untuk kita kembangkan indikator seperti yang kita inginkan. Jadi harus kita analisis semuanya. Seperti misalnya karakteristik mata pelajaran, itu kita menganalisis tujuan pembelajaran yang kita lakukan ini apa. Mata pelajaran ini maunya muaranya seperti apa, ruang lingkupnya bagaimana. Terus tujuan dari SK dan KD mata pelajaran ini untuk apa. Jadi dengan kita sudah mengetahui itu akan menjadi acuan kita untuk mengembangkan indikatornya. Yang terakhir, kita melakukan analisis terhadap kebutuhan dan potensi peserta didik. Jadi kita harus tahu apa yang peserta didik kita itu inginkan. Mereka ingin pembelajaran itu seperti apa. Jadi kalau misalnya pembelajaran itu sudah selaras dengan karakteristik peserta didik kita, maka akan mudah juga nanti kita untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan prosesnya pun itu akan mudah. Nah, selain itu kita juga harus tahu potensi peserta didik kita ini apa. Oke, kalau misalnya peserta didik kita ini potensinya ada di bidang menghafal, ya udah kita mengasah potensi yang telah mereka miliki dan menambah pengetahuan atau wawasan baru untuk mereka, agar potensi mereka tidak hanya untuk di bidang menghafal saja, mungkin nanti di bidang untuk kalistung misalnya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai konsep pengembangan materi ajar. Nah, sebenarnya kita tahu dulu dong materi ajar itu seperti apa. Jadi, materi ajar itu adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Segala bentuk bahan. Jadi, mulai dari materi pembelajaran, kita hari ini belajar tentang kondisi lingkungan. Kemudian dibahas juga mengenai metode pembelajarannya. Kita hari ini bakal menggunakan metode bermain, misalnya sambil bermain, sambil mengamati lingkungan sekitar sekolah. Kemudian media pembelajaran kita hari ini adalah alam. Jadi kita belajarnya di alam, tidak belajar di dalam kelas. Jadi di materi ajar itu erat kaitannya dengan karakteristik siswa dan karakteristik sekolah. Jadi kita jangan terlalu memaksakan apa yang kita inginkan, karena jatuhnya nanti kita egois terhadap apa yang siswa kita inginkan dan apa yang telah kita punya. Oke, dalam melakukan kegiatan pengembangan materi ajar, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, analisis. Analisis ini dapat kita lakukan di setiap bidang mata pelajaran. Yang kita analisis apa? Seperti perilaku siswa, tingkat kemampuan siswa, pokoknya berhubungan dengan karakteristik siswa lah. Kemudian sudah kita analisis, sudah dapat hasilnya, kita rancang konsep pelajaran ini mau kita buat seperti apa. Sudah kita rancang, sudah dapat konsepnya, kemudian kita kembangkan. Misalnya kita menggunakan media pembelajaran yang menarik, yang atraktif, metode belajarnya tidak membosankan, itu kita kembangkan. Kemudian kita evaluasi. Evaluasi ini tahap terakhir saat hal ini kita gunakan untuk menilik atau mengulas kembali salahnya saya itu di mana misalnya, atau saya ini kurangnya di mana, untuk mengukur juga tingkat kemampuan atau keberhasilan siswa di suatu proses pembelajaran. Nah, jadi jelaskan bahwa kedua kegiatan pengembangan ini, maupun indikator pembelajaran maupun pengembangan materi ajar, itu dilakukan untuk merumuskan bagaimana muara pembelajaran ini nanti ke depannya. Kemudian untuk kita mengetahui juga bagaimana sih kita melakukan evaluasi. Evaluasinya mau kita lakukan di bagian yang mana? Nah, di sini kita akan, dengan kedua kegiatan pengembangan ini, mungkin nanti kita akan terbantu dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai pengembangan indikator pembelajaran dan pengembangan materi ajar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.